Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillahi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Wassalatu wassalamu ala ashrafin nas Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah Habibi wa qurrati a'yunin nas wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi khairin nas amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kultum kali ini saya akan mengambil tema CCTV sepanjang zaman. Adalah sifat lumrah manusia biasa ketika selalu lalai atau abai melupakan sesuatu yang pasti akan terjadi di masa yang akan datang. Ini sudah lama dijelaskan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, al-insanu mahalul khata' wan nisyan, bahwa manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Namun tentunya pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita juga harus sadar bahwa walaupun kita mempunyai sifat pelupa, tidak semestinya sesuatu yang pasti akan terjadi kita lupakan untuk selama-lamanya. Sehingga jangan sampai kita termasuk dalam teguran orang-orang yang ditegur langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui firman-Nya dalam surat Ibrahim ayat 42 sampai 43. Allah subhanahu wa ta'ala dengan jelas menegur kepada orang-orang yang memang lupa terhadap sesuatu yang pasti akan terjadi. Apakah yang dimaksud dengan sesuatu yang pasti terjadi itu? Adalah pembukaan CCTV, adalah pembukaan layar lebar semua amal ibadah kita, semua perbuatan kita kelak di padang mahsyar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum wa afidatuhum hawa al-ayah. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kurang lebih artinya demikian. Wala tahsabannallaha ghafilan. Jangan sekali-kali kalian menduga, jangan sekali-kali kalian mengira bahwa Allah itu lupa. Lupa terhadap apa? Amma ya'maludz zalimun, terhadap sesuatu yang telah diperbuat oleh orang-orang zalim. Innama yuakhiruhum, hanya saja Allah sengaja mengakhirkan mereka. Sampai kapan? Liyaumin tashkhasu fihil absar, sampai pada suatu hari di mana ketika itu terbukalah lebar-lebar semua penglihatan umat manusia. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah ultimatum, peringatan keras kepada kita selaku manusia biasa yang memang sedari awal dikatakan mempunyai sifat pelupa. Tetapi jangan sampai sifat pelupa yang memang ada pada diri kita ini sampai melupakan sesuatu yang pasti akan terjadi, yaitu persidangan, pembukaan amal perbuatan kita di padang mahsyar. Apakah mungkin itu terjadi? Mungkin, dan itu pasti. Dalam surat Ibrahim ini Allah jelas dan tegas menegaskan bahwa akan terjadi sidang, akan terjadi pembukaan sidang amal kebaikan kita dan amal keburukan kita. Cuma untuk saat ini jangan sampai kita punya anggapan bahwa sesuatu yang pernah kita lakukan tersebut, segala bentuk dosa yang telah kita perbuat itu akan hilang begitu saja, akan kita lupakan begitu saja, karena Allah menegaskan di sini Allah tidak pernah lupa terhadap apa yang diperbuat oleh orang-orang zalim. Kelak pada suatu waktunya akan dibuka di hadapan persidangan Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, lalu bagaimana
format CCTV-nya, bagaimana kemudian tata cara, dari mana data itu berasal. Kalau kita ibaratkan dengan sekarang, kira-kira memori amal kebaikan atau amal keburukan yang dijadikan untuk menyimpan seluruh rekaman perbuatan kita selama ada di dunia ini, kira-kira bagaimana format yang sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan dalam surat Al-Isra ayat 13 sampai 14, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansura. Kurang lebih seperti itu ayatnya berbunyi. Dan tiap-tiap manusia telah kami tetapkan amal perbuatannya, kata Allah, sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya. Dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka lebar-lebar. Seluruh perbuatan kita saat ini direkam oleh malaikat Raqib dan Atid. Ma yalfadhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Bahwa segala sesuatu yang kita ucapkan itu semua terekam oleh Raqib dan Atid. Semua data perbuatan kita saat ini yang telah kita lakukan sejak akil balik sampai meninggal dunia itu terekam dengan rapi dan diumpamakan seperti sebuah kitab yang dikalungkan kepada leher kita, kelak akan dibuka pada hari kiamat, yalqahu mansura, akan dibuka secara lebar-lebar. Ketika amal perbuatan kita kelak dibuka, maka perintah Allah kepada kita adalah iqra kitabak, baca amal catatanmu, silahkan baca sendiri. Kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba, cukuplah saat ini kamu sendiri yang menjadi saksi terhadap semua catatan-catatan amal yang telah kalian lakukan selagi ada di dunia. Inilah yang dimaksud dengan CCTV sepanjang zaman. Dan ini pasti dan tidak akan pernah konslet, tidak akan pernah terbakar CCTV-nya, dan tidak akan pernah tercuri oleh orang lain. Tentu berbeda dengan CCTV yang kita miliki saat ini yang ada di dunia. Walaupun kita pasang dari berbagai sisi untuk mengantisipasi segala kejadian yang mungkin terjadi, tetapi itu masih lemah. Karena itu adalah CCTV buatan manusia. Tetapi CCTV buatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang dikawal oleh malaikat Raqib dan Atid siang dan malam secara bergantian mencatat amal kebaikan dan amal keburukan kita, tidak pernah konslet, tidak pernah terbakar, dan tidak pernah off, selalu online mencatat semua amal perbuatan kita. Kelak pada waktunya akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan dibuka layar lebar. Diputar ulanglah kemudian seluruh kegiatan yang pernah kita lakukan, dan kita yang menjadi saksi terhadap semua itu. Ketika itu apa yang terjadi? Apakah kita bisa mengadakan pembelaan? Apakah dengan mulut kita bisa membela terhadap perbuatan yang pernah kita lakukan saat ini yang kelak akan dipertontonkan? Tentunya tidak. Karena kata Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana dalam surat Yasin, al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari ini, pada hari persidangan itu akan dikunci mulut-mulut mereka. Dikuncilah mulut-mulut kita, tidak lagi bisa mengadakan pembelaan. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, al-ayah. Bahwa mulut kita akan terkunci, tangan kita akan menjadi saksi, kaki juga akan menjadi saksi terhadap segala sesuatu yang pernah kita lakukan di dunia. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saat ini kita mungkin bisa mengelak. Saat ini kita bisa bersilat lidah. Kalau perlu saat ini kita bisa mengungkapkan 1000 alasan untuk membela apa yang kita kerjakan agar terlihat benar di mata manusia. Tapi kelak pada hari kiamat, tidak ada lagi pembelaan dari kita. Tidak ada lagi persaksian kebenaran dari kita, apalagi dari orang lain. Dari kita sendiri sudah tidak bisa membela diri sendiri, apalagi membela orang lain, atau apalagi kita dibela oleh orang lain.
Siapa yang membela kemudian? Yang membela adalah persaksian di padang mahsyar. Yalqahu mansura, kita akan dibuka, akan ditayangkan ulang semua yang telah kita kerjakan tersebut, dan yang menjadi saksinya adalah tangan kita. Yang menjadi saksinya adalah kaki kita terhadap segala sesuatu yang kita lakukan tersebut. Oleh karena itulah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum CCTV akhirat ini dibuka, dibentangkan di hadapan kita, mari kita lakukan introspeksi diri. Perjalanan insya Allah masih panjang, pintu taubat masih terbuka. Wala tayasu min rauhillah, jangan sampai kita putus asa dari rahmat kasih sayang Allah untuk memberikan ampunan kepada kita. Mari kita lakukan perbaikan diri, kita sudahi apa yang keliru, kita perbanyak amal kebaikan agar kita kelak tidak kecewa ketika menonton tayangan ulang semua amal perbuatan kita. Kita menginginkan kelak kita akan tersenyum ketika menyaksikan tayangan ulang amal ibadah kita, bukan malah muktiina mukni'u usihim, bukan malah kita tertunduk malu sementara pandangan kita itu hampa. Tidak ada apa-apanya karena kecewa amal perbuatan kita. Tidak ada yang menjanjikan. Tidak ada yang menjanjikan bahwa kita berhak menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hanya ini yang dapat saya sampaikan pada kultum kali ini. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.